Sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau di program acara Gema Saripati Maju di edisi hari ini Jumat 6 Februari 2026 bersama saya Seliwati Daimanampa. Untuk informasi pertama, saya akan menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Imakulata. Ya, silakan rekan Maria. Toli-Toli, dan kita ke informasi pertama dari RRI Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Pengembangan penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu membuka peluang keberangkatan umrah dan haji langsung dari Palu. Selengkapnya laporan Ihsan Setiadi. Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu berpeluang meningkatkan rute penerbangan internasional selain rute ke Tiongkok. Kantor Imigrasi Palu menilai peluang tersebut dimungkinkan terjadi karena dibarengi dengan peningkatan sarana prasarana serta pembukaan gate baru khusus untuk wisatawan mancanegara maupun penerbangan internasional. Kepala Kantor Imigrasi Palu, Muhammad Akmal, mengungkapkan selama ini sebagian besar jamaah umroh asal Sulawesi Tengah masih harus berangkat melalui Makassar dengan antrean penerbangan yang cukup padat. Karena itu, pembukaan penerbangan internasional dari Palu diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat. Depannya mungkin mudah-mudahan penerbangan lain juga akan ikut mendarat di sini. Contohnya, karena untuk sekarang ini umroh itu kebanyakan berangkat dari Makassar, dan itu pun melalui antrian yang banyak pesawat-pesawat itu antri. Mudah-mudahan dengan adanya penerbangan ini, mungkin dari pihak pemerintah khususnya pemerintah daerah Sulawesi Tengah mengizinkan untuk umroh yang ada di sini terbang langsung ke Jeddah, mendukung program ini. Dan saya lihat perkembangan Kota Palu juga maju sejak dibukanya penerbangan. Insya Allah akan maju. Muhammad Akmal menambahkan pembukaan rute penerbangan internasional dinilai akan memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah, khususnya di Kota Palu. Selain mempermudah mobilitas masyarakat, peningkatan konektivitas udara juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor jasa di Sulawesi Tengah. Pihak imigrasi menyatakan siap mendukung setiap rencana pembukaan penerbangan internasional sepanjang seluruh persyaratan sarana prasarana serta prosedur keimigrasian telah terpenuhi sesuai ketentuan. Informasi dari Palu mengisi ruang Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Gina dan juga Indah mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita kembali ke rekan Seli di RRI Toli-Toli. Seli. Baik, terima kasih rekan Maria Imakulata sudah memberikan informasinya, dan kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Ada RRI Ampana, ada rekan Kona Sutianto di sana. Silakan. Terima kasih rekan Seli. Baik. Informasi dari RRI Ampana sore ini mengisi Gema Saripati Maju. Pemkab Touna awasi ketat harga pangan dan LPG. Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional terus memperkuat pengawasan stabilitas harga, keamanan dan mutu pangan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan diikuti pemerintah daerah se-Indonesia termasuk pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindak tegas pelanggaran di sektor pangan. Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak pemerintah daerah untuk menindak tegas pelanggaran di sektor pangan. Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada harga pangan, tetapi juga mencakup komoditas strategis lain yang kerap mengalami dinamika pemerintah daerah untuk menindak tegas pelanggaran di sektor pangan. Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada harga pangan, tetapi juga mencakup komoditas strategis lain yang kerap mengalami dinamika di masyarakat, salah satunya LPG 3 kg.
Satgas Kabupaten Tojo Una ini kan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tojo Una. Kemudian secara struktur itu ke perangkat-perangkat daerah terkait. Nah, oleh karena itu kesiapan Satgas dalam menghadapi bulan suci Ramadan sampai Idul Fitri itu tentu akan melakukan pengawasan terhadap harga-harga pangan yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una. Nah, oleh karena itu bagi pelaku-pelaku usaha terkait dengan pangan ini bagaimana bisa menjaga harga pangan yang normal yang berlaku saat ini. Jadi jangan ada para pelaku usaha daripada pangan ini menaikkan harga yang tidak wajar. Nah, sesungguhnya tidak hanya harga pangan, lebih jauh dari situ kalau saya memanai, misalnya yang lagi senantiasa berdinamika ini setiap saat adalah LPG 3 kg. Harga headnya sudah jelas. Nah, oleh karena itu pangkalan-pangkalan tadi itu benar-benar menyalurkan kepada penerimaan manfaat yang sesungguhnya. Sekda berharap para distributor yang masuk ke Kabupaten Tojo Una turut menjaga stabilitas harga dengan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat. Baik, terima kasih dari RRI Ampana. Kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani dari RRI Bone, silakan. Baik, terima kasih rekan Seli di RRI Toli-Toli. Pendengar dan pemirsa, informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Bandara Arumpalaka Bone berencana membuka rute penerbangan subsidi baru menuju Morowali. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bone Ayunia Nindiati. Bandara Arumpalaka Bone merencanakan penambahan rute penerbangan subsidi menuju Morowali untuk memperluas konektivitas wilayah dan layanan transportasi udara masyarakat. Kantor UPBU Arumpalaka Bone menargetkan penerbangan rute Morowali mulai beroperasi pada 14 Februari 2026 mendatang dengan jadwal rencana 2 kali sepekan, yakni Kamis dan hari Minggu. Kepala Kantor UPBU Arumpalaka Bone Andi Indar Gunawan mengatakan penambahan rute ini sekaligus menambah frekuensi layanan penerbangan subsidi dari sebelumnya 4 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Program penerbangan subsidi yang diluncurkan sejak September 2025 sebelumnya telah melayani 3 rute utama, yakni Makassar, Kendari, dan Balikpapan dari dan menuju Bone. Morowali rencananya di tanggal 14. Nah, Morowali Bone Morowali. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Masih armada yang sama. Rencananya itu kan ini baru rencana nih. Rencana hari Kamis dengan hari Minggu. Ada penambahan waktu itu dari 4 hari menjadi 5 hari. Sebelumnya diinformasikan, layanan penerbangan maskapai Flyjaya di Bandara Arumpalaka ditunda sementara hingga 13 Februari 2026 akibat program pemeliharaan pesawat sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Seli di RRI Toli-Toli. Baik, terima kasih rekan Arfiani dari RRI Bone. Baik, pendengar, selanjutnya menghadapi berbagai potensi bencana kebakaran dan kondisi darurat lainnya di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Satuan Polisi Pamong Praja melalui bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan terus memperkuat kesiapsiagaan serta pelayanan kepada masyarakat. Berikut kita akan ikuti wawancara reporter Setiadi bersama Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim. Baik Pak Kabit, terkait dengan peningkatan di bidang damkar sendiri dari segi fasilitas dan juga relawan-relawan yang sudah kita bentuk. Nah, ini kedepannya damkar apa yang akan dilakukan di tahun 2026 sendiri untuk program-program itu? Ya, langkah awal yang kami lakukan nanti insya Allah panjang umur di tahun 2026, selain itu menyerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran di Kecamatan Dampar Selatan yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Bupati, insya Allah di tanggal 10 bulan Februari di tahun 2026 ini bisa memberikan pelayanan khususnya penanganan kebakaran dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat non kebakaran. Dan saya berharap seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Toli ini bisa bersabar, utamanya kecamatan terluar ya, terjauh dari pusat pelayanan ke damkar yang ada di kota, agar kedepannya bisa
ditempatkan unit-unit damkar lainnya yang bisa melayani setiap kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut. Pak Kabit, selain dari sisi mobil damkar sendiri, kemudian juga fasilitas-fasilitas apa lagi yang masih minim dan perlu dilengkapi untuk bidang damkar? Yang pertama itu yang paling penting kami butuhkan itu pertama itu selang ya. Karena jangkauan selang kami itu hanya bisa mengcover 300 meter dari titik mobil damkar kita. Takutnya kami kalau kejadian kebakaran itu terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk ya, seperti di Kampung Pajala, kami takutkan kejadian yang seperti terjadi di pelabuhan tersebut terjadi kembali karena memang minimnya fasilitas kami utamanya itu selang, dan kami tetap berusaha berupaya agar pengadaan selang ini bisa diakomodir di tahun 2026 seperti itu. Pak Kabit, di satu sisi kita terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tapi di satu sisi juga kita kadang dicemooh dari masyarakat, selalu dibilang pemadam terlambat ketika ada musibah. Nah, ini mungkin perlu disampaikan ke masyarakat juga. Kita punya SOP dan juga ketepatan waktu itu. Saya kira masyarakat yang selalu memberikan tanggapan-tanggapan negatif terhadap damkar, sering kami dengar itu lambatlah di lapangan. Itu bagian dari tantangan dan resiko kami mendapatkan stigma mungkin negatif. Tetapi perlu diketahui bahwa di tahun 2025 ini justru damkar itu lembaga survei yang ada di Indonesia menempatkan kami pelayanan terbaik loh itu, mengalahkan itu Basarnas, dan Menteri Dalam Negeri itu sudah menyampaikan bahwa ada perankingan itu pelayanan terbaik itu di Sulawesi Tengah ini kita ranking ketiga ya untuk terkait persoalan pelayanan damkar ke masyarakat. Saya kira itu tidak ada masalah. Saya kira masyarakat mau menyampaikan itu lambat, kurang baik lah, apa segala macam. Saya kira tidak semua masyarakat seperti itu. Oke. Untuk wilayah-wilayah lainnya Pak, kecamatan seperti bagian Toli-Toli Utara nanti kan tahun 2026 ini kecamatan Dapal Selatan. Untuk kecamatan lainnya itu seperti apa nanti ke depan? Tentunya kami tetap menunggu petunjuk-petunjuk dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda terkait persoalan kebijakan anggaran ya. Karena memang Kabupaten Toli ini mendapatkan efisiensi anggaran seperti yang terjadi di wilayah-wilayah lain. Namun kami mengharapkan kalau itu ada normal kembali agar pengadaan mobil damkar ini penting sekali diadakan, tentunya itu bisa melayani saudara-saudara kita yang cukup jauh dari pusat. Pertanyaan terakhir, berapa Toli-Toli butuh berapa damkar mobil? 7 mobil pemadam kebakaran kalau perlu. Untuk sekarang ini kita baru 3 unit ya, 2 unit itu di Baulan, 1 unit itu di Dapal Selatan. Iya, saya kira itu. Untuk fire hydrant ini Pak belum. Untuk fire hydrant ini di Kabupaten Toli sebenarnya sudah banyak ya, cuman karena kami anggap itu tidak berfungsi karena mungkin debit airnya yang kurang, sehingga itu tekanan untuk suplai ke mobil kami yang berkurang. Gitu. Kalau untuk mobil suplai kita butuh berapa Pak? Mobil suplai justru itu yang perlu, penting sekali. 1 atau 2 unit ya. Tetapi alhamdulillah meskipun kami tidak memiliki fasilitas mobil suplai, tapi teman-teman dari Lanal, Polres dan unsur-unsur lainnya itu yang memiliki fasilitas yang sama itu sering membantu kami di lapangan seperti itu. Baik, pendengar, kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Bu Zuda yang akan menyampaikan informasi dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Bu Zuda. Baik, terima kasih rekan Selewati di RRI Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami turunkan satu informasi dari Kabupaten Buton Selatan mengenai pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendorong transformasi Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas wujudkan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Moko melaporkan. Kegiatan posyandu harus berjalan dengan 6 SPM yang baru kita bentuk ini. Insya Allah ke depannya kita berharap banyak. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan dasar, khususnya dalam mendukung pencapaian 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat advokasi tim pembina posyandu dalam pengelolaan posyandu bidang kesehatan yang digelar di Batauga pada Kamis 5 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi lintas sektor, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah konkret
konkret pengelolaan posyandu yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Selatan sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Siti Norma Adios menegaskan, transformasi posyandu ditandai dengan perluasan layanan tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga mencakup 6 bidang SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan hari ini kita mengambil intinya bahwa kegiatan posyandu harus berjalan dengan 6 SPM yang baru kita bentuk ini. Insya Allah ke depannya kita berharap banyak masukan-masukan lagi supaya apa yang kita laksanakan di posyandu itu akan ada manfaatnya untuk masyarakat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, Dr. Laode Ahmad Amanah Maulana menjelaskan, dalam aturan terbaru, posyandu diposisikan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pelayanan dasar yang terintegrasi, berkesinambungan, dan berfokus pada promotif serta preventif melalui pendekatan siklus hidup. Laode Ahmad menyebutkan, saat ini terdapat 130 posyandu bidang kesehatan yang aktif di Buton Selatan, namun masih terdapat 16 posyandu yang belum melaksanakan layanan posyandu siklus hidup. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum tersedianya insentif dan dukungan transportasi bagi kader posyandu di wilayah kelurahan. Melalui forum advokasi ini, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat posyandu sebagai pilar utama pelayanan dasar, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan, guna mendukung transformasi layanan primer dan percepatan pencapaian 6 SPM secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kegiatan posyandu. Laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, mengakhiri penyampaian informasi dari Kota Bau-Bau. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali bersama rekan Selewati di RRI Toli-Toli. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan menuju ke Kota Kendari, menemui rekan Jihan Benazir dari RRI Kendari. Silakan rekan Jihan. Ya baik, terima kasih rekan Seli dari RRI Toli-Toli. RRI Kendari melaporkan mengenai Pemkot Kendari yang mendorong pembentukan kios pangan. Selengkapnya langsung dilaporkan oleh rekan Idam. Memperkuat ketahanan pangan dan mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, pemerintah Kota Kendari terus mendorong pembentukan kios pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan keberadaan kios pangan saat ini khususnya di Kota Kendari sangat membantu pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Abdul Rauf, saat ini kios pangan di Kota Kendari berjumlah 160 kios dan merupakan kedua terbanyak secara nasional setelah Kota Malang. Untuk itu, kata Abdul Rauf, pihaknya terus membuka ruang bagi masyarakat untuk membentuk kios pangan, sebab dengan semakin banyaknya kios pangan dapat meningkatkan persaingan sehingga harga-harga pangan yang ada dapat terus stabil. Dengan lahirnya kios pangan, ini juga seluruh Indonesia menerapkan kios pangan. Karena mengapa? Kios pangan ini kan ada di setiap sudut kota, di sudut-sudut kelurahan. Bahkan kita di Kota Kendari sampai hari ini telah terdata kita SK-kan sudah 160 kios pangan. Bahkan secara nasional kita kemarin berada di posisi kedua setelah Malang. Karena ini yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pangan. Ya kalau untuk kios pangan ini sangat mudah Pak. Kita memang membuka ruang. Ya karena kalau semakin banyak kios pangan berarti persaingan semakin bagus. Harga juga tidak mungkin senantiasa menaik karena kan sudah banyak saingan. Tentu mereka akan main di batas-batas kewajaran. Lebih lanjut, Kadis Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan untuk mendirikan kios pangan masyarakat hanya menunjukkan KTP Kota Kendari dan nomor induk berusaha atau NIB dari pemerintah serta lokasi yang akan dijadikan kios pangan. Ya baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari mengenai Pemkot Kendari yang mendorong pembentukan kios pangan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seli. Anda masih mengikuti liputan berita Sekolah Masa Depan Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
Anda Bersama masih mengikuti informasi langsung dari Kota Makassar. Di sana sudah ada rekan Risna dari RRI Makassar. Silakan rekan Risna. Halo rekan Risna. Halo rekan Risna. Silakan laporan dari RRI Makassar. Baik, rekan Risna. Iya, rekan Risna. Silakan laporan dari RRI Makassar. Iya, silakan rekan Risna. Baik, kita akan mengikuti informasi bersama dengan rekan Ermila Rusmala terkait dengan memastikan MBG bersih dan aman. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan mengunjungi sekolah di Goa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke beberapa sekolah Kabupaten Goa untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Sekolah yang dikunjungi antara lain SMK 3 Goa dan SMA Negeri 1 Goa. Kunjungan Menko Pangan tersebut disambut antusias siswa-siswi SMA. Selain mengunjungi SMA Negeri 1 dan SMK 3, Zulkifli Hasan juga mendatangi sejumlah titik strategis meliputi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tombolo, Kecamatan Sombopo. Menteri Zulkifli menyebutkan kunjungannya ini bertujuan menunjukkan dukungan penuh terhadap implementasi program MBG di tingkat lokal berjalan baik, aman, dan gizinya cukup, dan memastikan setiap daerah kabupaten mengelola swasembada gizi protein agar MBG terpenuhi. Gizi cukup sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kedua, saya memastikan di setiap kabupaten kota, koperasi desa Merah Putih, koperasi kelurahan Merah Putih juga bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, setiap daerah arahan Bapak Presiden harus memastikan karena tahun ini kita fokus kepada swasembada protein ikan, ada kampung nelayan, ada bioflok, dipastikan itu berjalan dengan baik untuk memenuhi gizi anak-anak, memenuhi kebutuhan MBG. Ya. Yang keempat, saya diarahkan memastikan produksi pertanian, irigasi, pupuk, ya, tidak ada soal, tidak ada masalah, sehingga mendukung penuh swasembada pangan yang berkelanjutan, sawah, irigasi, pupuk, padi, dan lain-lain. Selama peninjauan, Menko Pangan melihat secara langsung proses penyediaan makanan mulai dari pengelolaan hingga distribusi. Ia juga berdialog dengan pengelola SPPG dan pihak sekolah guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, Muhammad Indra Eka, pelajar SMA Negeri 1 Goa, mengatakan MBG yang sudah berjalan selama 3 bulan sangat menopang gizi pelajar SMA. Indra menilai program ini sangat bagus dan semua siswa menyukai menu MBG. 3 bulan dan alhamdulillah sejauh ini belum ada masalah terkait hal tersebut, dan alhamdulillah juga menu-menunya sangat baik juga, sangat menopang gizi anak-anak seperti program pemerintah juga, isi piringku sangat menopang hal tersebut. Anak juga sangat antusias memberikan respon positif terhadap MBG ini. Kalau menu sendiri mungkin menu-menu yang pas dengan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari karbo, protein, dan lain-lain seperti hal tersebut. Dan itulah kenapa program ini menjadikan hal yang sangat positif bagi para siswa. Sekolah spesifik nasi ayam karena itu sudah sangat pas dengan kebutuhan gizi kita, itu 4 sehat 5 sempurna. Mereka sangat antusiasme, sangat positif hal ini karena teman-teman juga biasa teman-teman juga kita nambah. Saking besarnya pengaruh dari MBG ini juga. Program ini sangat bagus Pak, terima kasih atas program ini juga dapat membantu menghemat uang teman-teman. Indra menegaskan pengaruh MBG sangat membantu menghemat uang jajan dan memberi rasa kenyang bagi seluruh siswa. Diharapkan program MBG ini terus berjalan guna kelangsungan gizi makanan pelajar SMA Negeri 1 Goa. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Sally. Silakan. Ya, baik, terima kasih rekan Risna yang ada di RRI Makassar. Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke laporan langsung dari rekan Sardono terkait dengan Pantai Maninang, Kelurahan Bugis, Kabupaten Buol. Ini menjadi salah satu destinasi pariwisata yang ramai dikunjungi wisatawan saat ini. Silakan rekan Sardono, laporan Anda.
Baik, terima kasih rekan Seliwati di studio, pendengar di manapun Anda berada. Sore hari ini saya berada di Pantai Maninang, Kelurahan Bugis, Kecamatan Biau. Pantai Maninang menjadi salah satu destinasi pariwisata bagi masyarakat Kabupaten Buol maupun bagi masyarakat luar Kabupaten Buol menikmati suasana sore. Seperti saat ini di mana masyarakat menikmati suasana santai di Pantai Maninang, utamanya bagi masyarakat yang sudah selesai melaksanakan aktivitasnya menikmati suasana sore di pantai yang cukup indah, apalagi memang jaraknya cukup dekat dengan kota Buol, kurang lebih 5 sampai 10 menit perjalanan dari pusat kota. Dan Pantai Maninang ini juga berada di pinggir jalan raya sehingga aksesnya memang cukup dekat bagi masyarakat yang akan menikmati suasana Pantai Maninang. Nah, di pantai ini selain masyarakat menikmati suasana pantai, duduk-duduk di gazebo yang disewakan oleh para pelaku UMKM, juga bisa menikmati sajian kuliner khas Kabupaten Buol, antaranya ambal dan juga tombo uat. Dan saat ini saya bersama dengan salah satu pengunjung, ada Pak Ilyas. Baik Pak Ilyas, bagaimana Bapak melihat terkait potensi Pantai Maninang yang memang jaraknya cukup dekat dan memiliki potensi pariwisata yang cukup indah di kota Buol ini, Pak Ilyas? Saya melihat potensi pariwisata di Kabupaten Buol tidak saja hanya Pantai Maninang, tetapi dari jurusan utara Kecamatan Palele sana ada objek-objek wisata yang belum terkelola dengan maksimal, yaitu ada di daerah Lilito, kemudian di Desa Palele, situ di Tang, kemudian ada namanya Pulau Lesman, terus ada di Lunguto. Terdapat di situ ada 2 pulau, Pulau Raja dan Pulau Boki. Itu sangat potensial untuk dikembangkan jadi salah satu aset daerah Kabupaten Buol yang bisa dikelola untuk mendatangkan satu sumber pendapatan daerah yang bisa diandalkan di Kabupaten Buol. Potensi Pantai Maninang ini sangat-sangat menjanjikan untuk dikembangkan jadi salah satu karena geografisnya ini berada masih dekat dengan kota. Artinya ketika pengunjung-pengunjung yang berdatangan di sini itu terbanyak juga dari kalangan PNS, juga orang-orang yang berkunjung ke daerah Buol ini ada orang dari daerah tapi tidak begitu dominan. Dan pendengar, demikian sedikit perbincangan saya dengan salah satu pengunjung Pantai Maninang, Pak Ilyas, yang saat ini menikmati suasana pantai bersama keluarga. Dan tentunya untuk Anda yang berada di Kabupaten Buol ataupun Anda yang baru pertama kali berkunjung ke kota berkah Buol, Pantai Maninang bisa menjadi salah satu destinasi pariwisata bagi Anda untuk menikmati suasana sore dengan pemandangan alam yang cukup indah, termasuk bagaimana kreativitas dari masyarakat yang memiliki gazebo ini dalam sedikit menghias suasana pantai yang ada di Maninang sehingga terkesan seperti Pantai Kuta yang ada di Pulau Bali sana. Dari Pantai Maninang, Kampung Bugis, kembali ke studio bersama rekan penyiar. Baik, terima kasih rekan Sardono atas laporannya langsung dari Kampung Bugis, Kabupaten Buol, Pantai Maninang. Setelah laporan langsung dari rekan Sardono, untuk informasi berikutnya kami akan menuju ke Kabupaten Mamuju. Di sana ada rekan Duita dari Mamuju. Silakan rekan Duita. Iya, rekan Duita. Baik, silakan laporan Anda rekan Duita. Iya, mungkin mute-nya bisa dibuka dulu. Informasi dari RRI Mamuju mengisi Gema Saripati Maju pada sore hari ini terkait dengan jejak amal di dunia maya, iman sebagai benteng di balik layar. Laporan feature dari rekan Muhammad Ilham. Di era digital ketika layar gawai nyaris tak pernah padam, jejak manusia tak hanya tertinggal di tanah yang dipijak, tetapi juga di dunia maya yang tak kasat mata. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Sadikin mengingatkan bahwa setiap aktivitas digital menyimpan konsekuensi moral dan spiritual.
Kita hidup di zaman ketika jejak kaki bisa dihapus, tulisan di pasir bisa hilang, tetapi jejak digital sulit untuk lenyap dalam kehidupan ini. Apa yang kita ketik, apa yang kita bagikan, apa yang kita sukai, yang kita like, dan apa yang kita komentari di dunia maya itu semuanya meninggalkan bekas. Pertanyaannya kemudian adalah seperti apa yang sedang kita tinggalkan, jejak seperti apa yang kita tinggalkan, dan jejak kebaikan yang mengalirkan pahala atau jejak kelalaian yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam sebuah firman-Nya yang agung pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 13 yang artinya bahwa pada hari itu manusia diberitakan tentang apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Sedikit menggambarkan tantangan iman di era digital yang masuk hingga ke ruang paling privat. Dulu, kata dia, kemaksiatan membutuhkan tempat dan waktu tertentu. Kini cukup lewat genggaman tangan. Di era digital pula, tantangan terhadap iman datang dari arah yang sering kita tidak sadari. Dulu, maksiat membutuhkan tempat dan waktu yang tertentu. Kini, maksiat bisa hadir di kamar-kamar kita, di ruang keluarga, bahkan di sela-sela ibadah yang kita lakukan. Hanya melalui layar ponsel yang kita miliki, konten yang merusak akhlak, pemikiran yang mungkin menyesatkan kita, hingga budaya pamer dan riya tersebar luas tanpa sekat. Jika iman tidak kokoh dalam hati kita, maka hati akan mudah tergerus oleh arus zaman ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Quran surah Al-Baqarah 235. Ayat ini menegaskan bahwa iman sejati adalah kesadaran bahwa Allah hadir selalu mengawasi kita. Meskipun manusia tidak melihat kita. Inilah benteng utama seorang mukmin di tengah dunia digital yang penuh ruang privat namun minim pengawasan manusia. Dari mimbar siaran itu yang mengajak pendengar melakukan muhasabah digital atas perilaku di media sosial. Menurutnya, ruang digital bukan wilayah bebas nilai, melainkan medan amal yang telah dihisab sebagaimana amal di dunia nyata. Sudahkah media sosial kita menjadi ladang pahala atau justru menjadi sumber dosa yang terus mengalir? Apakah jari-jari kita lebih sering menebar manfaat ataukah memperpanjang luka dan perpecahan dalam hidup ini? Melalui pesan-pesan singkat mimbar agama Islam ini menegaskan bahwa Muslim sejati tidak hanya menjaga akhlaknya di masjid dan ruang-ruang publik, tetapi juga di kolom komentar dan di ruang-ruang virtual seharusnya. Pada akhirnya, sedikit menutup dengan ajakan sederhana namun mengena. Jeda sejenak sebelum menekan tombol kirim, ia menegaskan dunia maya bisa padam ketika layar dimatikan, tetapi catatan amal tak pernah mati. Sebelum mengetik, maka hadirkan hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia maya akan sunyi ketika layar dimatikan. Namun, catatan amal tidak pernah mati. Sebelum menekan tombol kirim, bertanyalah kepada hati kita yang dalam. Apakah Allah ridho? Apakah ini mendekatkan atau menjauhkanku dari Allah? Apakah ini akan menjadi cahaya atau penyesalan? Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menjadikannya benteng yang kokoh di tengah ujian zaman, serta membimbing kita agar teknologi menjadi jalan yang terdekat kepadanya, bukan menjadi jalan terjauh darinya. Jejak digital adalah cermin iman. Bijaklah sebelum mengetik agar setiap unggahan menjadi saksi kebaikan abadi. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan. Baik, demikian informasi laporan feature yang kami sampaikan pada sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, saya Dwita Ardiana mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada rekan Seli di RRI Toli-Toli. Baik, laporan feature dari RRI Mamuju, maksud kami ya dari RRI Mamuju mengakhiri seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4
untuk sore hari ini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau di program acara Gema Saripati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati dari Manampa mengucapkan banyak terima kasih dan selamat sore. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.